Halo para generasi pembelajar, pada video ini kita akan belajar mengenai rumus count dan rumus COUNTIF. Rumus count dan rumus COUNTIF itu sebenarnya sama-sama digunakan untuk menghitung data. Count itu artinya adalah menghitung, atau menjumlahkan. Bedanya kalau rumus count ini digunakan untuk menghitung data yang berisi data numerik. Data numerik itu adalah data yang berarti angka. Jadi data-datanya itu harus berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan sebagainya. Sedangkan rumus yang kedua adalah rumus COUNTIF, menghitung data dengan kriteria atau syarat-syarat tertentu. If itu kan artinya jika. Jadi menghitung data jika punya syarat A, jika syaratnya B, jika syaratnya C, dan sebagainya. Ini bisa berupa kriteria numerik, bisa angka, maupun bisa berupa teks. Oke, kita coba aplikasikan ke dalam tabel. Misalnya, ini adalah data gaji pegawai pada sebuah perusahaan. Ada 6 pegawai, ini adalah jam kerjanya, kemudian ini jam kerjanya, kemudian di sebelahnya ada upah per jamnya atau tarifnya, dan ini adalah gajinya. Nah, seperti yang kalian lihat, pegawai nomor 3, ini dia mengajukan cuti sehingga dia tidak mendapatkan gaji. Nah, kita akan belajar menerapkan rumus count dan rumus COUNTIF. Jadi misalnya, soal pertama, jumlah pegawai yang harus dibayar. Ini kan kalau kita datanya sedikit, kita dapat dengan mudah melihat, oh ya harus dibayar berarti ya 5 orang. 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kalau datanya banyak, itu akan mempersulit kita. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan rumus count? Maka kita menggunakan rumus ini. Sama dengan, kemudian tulis count, C-O-U-N-T, buka kurung, kemudian kalian tinggal menuliskan rangselnya. Rangsel itu berarti dari data awalnya ini ada di kolom E18, E18, sampai dengan E23. E23, tutup kurung ya. Enter, selesai. Ini ada 5. Kenapa kok 5? Karena ini tadi yang 1 tidak masuk. Nah, bagaimana kalau rumus ini saya gunakan untuk menghitung jumlah yang ini, hadir atau cuti? Maka misalnya ini saya ganti dengan rumusnya dari count, dari F18 sampai F23, tutup kurung, enter. Maka tidak akan jalan. Kenapa? Karena ini bukan angka. Jadi kalau yang ini tadi bisa keluar hasilnya, ada 5 orang, tapi kalau yang di sini tidak bisa keluar hasilnya, tidak bisa dijumlahkan karena ini bukan angka. Ini adalah teks. Oke, saya kembalikan tadi rumusnya yang benar adalah sama dengan count, buka kurung, rangsel, sampai ke count, buka kurung, E18 sampai E23, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Ini kebanyakan ya, 900.000 aja. 900.000. Nah, kita akan menghitung jumlah pegawai yang gajinya lebih dari 900.000. Berarti ini kan ada syaratnya. Syaratnya adalah lebih dari 900.000. Maka kita menggunakan rumus sama dengan count if. Jika, hitunglah jika kita menginginkan jumlah gaji pegawai, berarti gaji pegawainya itu ada di sel E18 sampai E23, sampai di sini sama ya. Kalau tadi kita rumus count, maka kita langsung tutup kurung, tapi kalau count if, maka kita gunakan tanda koma. Tanda koma ini menunjukkan bahwa ini frase yang pertama, rangselnya. Habis itu kita masukkan kriterianya. Kriterianya apa? Lebih dari 900.000. Kita gunakan tanda petik terlebih dahulu. Tanda petik 2 ya, bukan apostrof 2. Kemudian ketikkan kriterianya. Lebih 900.000. 1, 2, 3. Oke. Tutup tanda petik lagi, tutup kurung. Terus di enter.
ketemu 2 karena memang yang gajinya lebih dari 900.000 itu hanya 2 orang ini. Nih, 2 ya, benar ya. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung data berdasarkan cuti dan kehadirannya. Jumlah pegawai yang cuti. Jumlah pegawai yang cuti berarti sama dengan count if menjumlahkan jika dari ring sel F18 sampai F23, tanda petik, kita mainkan yang cuti, maka kita tulis cuti. CUTI. Tanda petik, tutup kurung, enter. Jumlahnya 1, karena emang yang cuti cuma 1. Kalau misalnya kita ingin menghitung jumlah yang hadir, maka rumusnya yang tadi, yang cuti ini kita tinggal menuliskan menggunakan kata hadir. Hadir, enter, maka jumlahnya 5. Nah, ini penulisan kriterianya harus tepat ya. Kalau misalnya tidak tepat, maka juga tidak sesuai. Misalnya tadi untuk yang hadir saya menuliskan huruf kecil. Jadi kan sebenarnya huruf H besar, A kecil, D kecil, I kecil, L kecil. Tapi kalau misalnya saya tulis seperti ini, dia masih akan muncul juga karena dia masih bisa terbaca. Tapi kalau misalnya kurang 1 huruf, seperti ini misalnya, saya klik enter, maka dia akan 0 karena tidak ada yang cocok. Seperti ya. Ini kan tulisannya seharusnya hadir, tapi saya menuliskan HDIR. Itu maka ini tidak akan terbaca. Oke, saya kembalikan rumusnya. Jadi tadi jumlah pegawai yang cuti ya. Itu count if, ring sel, koma, tanda petik, cuti. CUTI. Tanda petik, tutup kurung, enter, selesai. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Sekarang kita lanjut ke tugas kalian. Misalnya, ini adalah data nilai siswa, maka saya ingin kalian menentukan jumlah siswa yang mengikuti ujian. Saya tahu ini jumlah siswa yang ikut ujian 5, tapi saya ingin kalian menuliskan rumusnya. Soal pertama, mengenai rumus count tentang jumlah siswa yang mengikuti ujian. Yang kedua, tentukan jumlah siswa, ini tak gaya aja, yang nilainya, yang nilainya lebih dari 80. Di sini ya, soal kedua, yang ditulis rumusnya saja. Saya tidak butuh hasilnya, saya hanya butuh rumusnya. Kemudian yang terakhir, tentukanlah jumlah siswa yang remedi. Soal 3. Soal 1, 2, dan 3 ini ya. Jadi, soal 1 ini menggunakan kolom yang ini. Soal 2 menggunakan kolom yang ini juga. Soal yang ketiga baru menggunakan kolom yang D. Oke. Ya. Oke. Silahkan jawabannya dikirimkan pada link yang sudah saya bagikan di Google Classroom. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Saya cukupkan. Sampai jumpa.